Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Mauri Hakim dengan NIM 24 Saya dari kelompok 7, berjumlah 2 orang, dan teman saya satu lagi yaitu Hernanda Rizky, yang mungkin di video kali ini kita bakal memaparkan hasil dari kinerja UAS kita. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Islam, yaitu Bapak Ikin Anulyakin ME, dan teman-teman yang bahagia. Baik, mungkin saya sedikit memaparkan tema yang kita ambil, yaitu pinjaman online, judi online sama hutang negara gitu kan. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu Hernanda. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman online dalam perspektif ekonomi Islam. Di era digital seperti sekarang, pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan masyarakat untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan yang perlu kita pahami, terutama dari sudut pandang ekonomi Islam. Nah, isi materi kali ini, pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima. Pinjaman melalui aplikasi atau platform digital. Prosesnya yang cepat dan persyaratan yang sederhana gitu, membuat banyak masyarakat tertarik menggunakan layanan ini gitu. Dalam Islam, aktivitas utang piutang pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk tolong menolong, atau kita kalau di asuransi bisa disebut ta'awun. Namun transaksi tersebut harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat gitu. Jadi permasalahan muncul karena banyak pinjaman online konvensional menerapkan bunga dan denda keterlambatan yang tinggi. Dalam ekonomi Islam, tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman termasuk kategori riba yang diharamkan gitu. Selain itu, beberapa praktik pinjol juga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan gitu kan, serta tindakan yang merugikan peminjam gitu. Jadi sebagai alternatif, Islam menawarkan pinjaman online berbasis syariah yang menggunakan akad seperti qard atau wakalah bil ujroh, atau kita bisa sebut dengan akad syariah lainnya. Dalam sistem ini tidak ada bunga, melainkan biaya jasa yang disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, teknologi pinjaman online tidaklah dilarang. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana sistem tersebut dijalankan agar sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan unsur kezaliman. Jadi kesimpulan dari video ini, pinjaman online dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi gitu, dalam tanda kutip ekonomi Islam. Sebaliknya, pinjaman online yang mengandung riba
ketidakjelasan dan praktik yang merugikan harus dihindari karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, dan nanti video ini akan dilanjut oleh kawan saya yaitu Hernanda Rizky dari kelompok 7. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hernanda Rizky dengan NIM 2414327. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis kami, yakni dari kelompok 3. Saya juga tidak sendiri dan ditemani oleh teman saya, Imam Wardi Hakim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang judi online dan hutang negara. Yang pertama akan saya bahas tentang judi online. Judi online adalah segala bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta untuk memperoleh keuntungan yang tidak pasti berdasarkan unsur keberuntungan. Bentuk judi online yang banyak ditemukan saat ini antara lain slot online, terus taruhan olahraga, poker online, dan berbagai taruhan lainnya. Dalam prakteknya, peserta judi mengeluarkan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, hasil keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada faktor untung-untungan, bukan pada usaha produktif yang nyata. Selanjutnya ada dasar hukum judi dalam Islam. Islam menegaskan secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian. Judi dalam istilah syariat disebut maisir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan mana adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung madarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Nah, selanjutnya ada analisis judi online menurut pandangan Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena pertama mengandung unsur maisir, yang dimana di dalamnya itu memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas dan produktif. Dalam judi online, seseorang dapat memperoleh keuntungan besar hanya karena keberuntungan, sementara pihak lain mengalami kerugian. Yang kedua, mengandung unsur goror. Unsur goror ialah ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan. Dalam perjudian, hasil yang diperoleh sangat tidak pasti, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi para pelakunya. Ketiga, tidak menciptakan nilai ekonomi. Ekonomi Islam menekankan aktivitas yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Judi online hanya memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lain tanpa menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada menimbulkan ketimpangan sosial. Banyak pelaku judi yang mengalami kerugian sangat besar yang menyebabkan kemiskinan, hutang, bahkan tindakan kriminal demi menutupi kerugian yang dialami. Selanjutnya ada dampak dari judi online tersebut. Yang pertama, dampak ekonomi, di antara lain kehilangan harta secara cepat, menimbulkan hutang pribadi, menurunkan produktivitas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hutang negara. Hutang negara menurut perspektif ekonomi Islam. Hutang negara adalah sejumlah dana yang dipinjam pemerintah dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
untuk membiayai kebutuhan negara ketika penerimaan negara tidak mencukupi. Hutang negara dapat berasal dari pinjaman dari luar negeri, pinjaman dari dalam negeri, penerbitan obligasi atau surat utang negara, pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Tujuan hutang negara. Pemerintah biasanya melakukan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur, menutup defisit anggaran, membiayai program sosial, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, pandangan Islam tentang hutang negara. Dalam Islam, hutang atau yang biasa disebut qardun diperbolehkan selama dilakukan untuk tujuan yang baik dan tidak mengandung unsur riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni qardun hasanah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hutang pada dasarnya diperbolehkan, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kemudaratan. Selanjutnya ada analisis hutang negara menurut pandangan Islam. Ekonomi Islam tidak melarang negara berhutang apabila untuk kemaslahatan masyarakat, digunakan untuk sektor produktif, tidak mengandung unsur riba, serta masih dalam batas kemampuan pembayaran. Nah, selanjutnya ada bahaya ketergantungan hutang. Jika jumlah hutang terlalu besar, negara dapat mengalami beban pembayaran bunga yang tinggi, kebergantungan pada negara atau lembaga pemberi pinjaman, berkurangnya kemandirian ekonomi. Dalam Islam, ketergantungan yang berlebihan pada hutang tidak dianjurkan karena dapat mengurangi kedaulatan ekonomi negara. Selanjutnya ada unsur riba dalam hutang negara. Mayoritas hutang luar negeri modern mengandung bunga atau disebut dengan interest. Dalam perspektif Islam, bunga tersebut termasuk riba yang diharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen pembiayaan yang bebas riba. Selanjutnya, pengelolaan hutang yang produktif. Nah, di sini hutang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lebih dapat diterima dibanding hutang yang digunakan untuk konsumsi atau pembiayaan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Apa sih solusi untuk pengelolaan hutang? Solusi pengelolaan hutang menurut Islam di antara lain, pertama, optimalisasi zakat. Zakat dapat menjadi instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan sehingga mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui hutang. Dua, pengembangan wakaf produktif. Aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Tiga, diinvestasikan sukuk syariah.